Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa uji validitas dan uji reliabilitas merupakan salah satu materi dari mata kuliah dari statistik administrasi. Jadi sebelum saya memaparkan dan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas, di sini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fakri Ahmad Ferdausi, nomor BP 19 10 84 10 25 dari kelas Administrasi Publik A. Tujuan saya membuat video ini dan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik Administrasi oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Nila Wahyuni Nasution, SAP MAP. Untuk membantu saya untuk menemukan atau menguji data-data atau responden yang sudah saya kumpulkan. Untuk menguji validitas dan uji reliabilitas, saya di sini menggunakan SPSS untuk membantu saya untuk mendapatkan output atau result tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi mungkin sebelum saya mulai untuk latihan atau mencoba dengan soal, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, bisa dilihat di layar bahwa uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidatan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dasar pengambilan uji validitas terbagi menjadi dua, atau dapat kita sebut bahwa uji validitas dapat ditempuh atau dihasilkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan perbandingan nilai antara R hitung dengan R tabel. Yang mana yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disebutkan hasilnya valid. Yang kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka hasilnya tidak valid. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Jadi yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah valid. Yang kedua itu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hasilnya tidak valid. Dan mungkin di sini saya akan mulai untuk mencoba mengerjakan soal tentang uji validitas terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah mendapatkan soal atau data-data dari responden atau item-item yang telah saya kumpulkan. Di sini ada 12 responden, di mana di masing-masing responden terdapat angka atau data-data yang sudah dikumpulkan. Dan di sini untuk uji validitas, kita hanya memerlukan angka-angka dengan jumlah skor atau total dari responden tersebut. Jadi untuk nomor item yang ini dan nomor item yang di atas itu tidak kita gunakan. Jadi kita hanya menggunakan angka-angka ini dengan jumlah skor atau totalnya. Jadi di sini kita kopikan langsung. Setelah kita kopikan, kita bakalan ngebuka aplikasi SPSS-nya. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, di sini kita pastikan kembali, kita bakal ngebuka yaitu yang data view. Terus kita klik yang di pojok kiri atas, kita pastekan hasil dari kopian tadi. Sudah terlihat di sini. Oke, dikarenakan di sini namanya masih dalam bentuk var, yang mana kita mau mengubahnya, dan di sini juga masih ada angka di belakang koma. Jadi di sini kita bakalan ubah menjadi angka satuan saja gitu. Jadi kita klik variable view. Di sini kita klik di name. Jadi otomatis sudah keblok semua. Jadi di sini kita tinggal klik Ctrl F. Kita ke replace. Kita buat di sini var 000, kita replace with variable x. Jadi kita replace all.
Jadi udah ditemukan atau diubah name atau variabelnya, tetapi di variabel terakhir kita tulis total dikarenakan kita namanya total yang di kolom terakhir. Nah, dikarenakan tadi masih dalam bentuk masih ada angka di belakang koma, di sini kita bakalan hapus angka di belakang koma tersebut. Karena kita jadikan 0 semua. Ini 0 sampai seterusnya. Oke, kalau udah selesai, kita bakalan ke analyze. Terus kita pilih correlate dan kita pilih bivariate. Kita akan mengopi semua variabel tersebut termasuk dengan totalnya dengan cara yaitu Ctrl A dan kita akan pindahkan ke variables. Dan untuk correlation coefficients-nya pastikan kembali bahwa Pearson telah di checklist atau diklik. Oke, kalau udah kita tinggal oke-kan saja. Dan kita sudah menemukan hasil atau output terhadap correlation antara data-data atau responden yang udah kita dapatkan tadi. Nah, dari correlation ini kita butuhkan Airtable untuk menyatakan valid atau tidaknya. Jadi sesuai dengan responden yang kita miliki, bahwa responden kita miliki yaitu ada 12 responden. Jadi di sini saya menggunakan signifikansi dengan 5%, yaitu terdapat pada angka 0,576. Jadi 0,576 merupakan minimal dari R tabel tersebut. Jadi kita kembalikan lagi ke output dari correlation. Nah, jadi di variabel pertama kita dapat simpulkan bahwa Pearson correlation atau R hitung dari variabel pertama yaitu sebesar 0,816. Sesuai dengan rumus atau perbandingan yang udah saya jelasin tadi, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan valid. Nah, termasuk di variabel yang pertama ini. Seperti variabel pertama ini, R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya, yang mana R hitungnya yaitu sebesar 0,816, sementara R tabelnya sebesar 0,576. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang pertama itu ada valid. Terus variabel kedua, R hitungnya sebesar 0,795, dapat disimpulkan bahwa lebih besar dari R tabelnya, yaitu sebesar 0,576. Dapat disimpulkan juga bahwa variabel kedua itu valid. Variabel ketiga itu sebesar 0,879, dapat disimpulkan juga ini adalah lebih besar dari R tabelnya, yaitu 0,576, dapat disimpulkan juga ini adalah valid. Untuk variabel kelima yaitu sebesar 0,663. Jadi di sini R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini adalah valid. Untuk variabel keenam, di sini R hitungnya sebesar 0,694, yang mana R tabelnya R hitungnya lebih besar dari R tabelnya, yang mana R tabelnya 0,576. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X6 yaitu valid. Terus variabel ketujuh yaitu ada 0,761 R hitungnya. Dapat kita simpulkan bahwa R hitungnya yaitu lebih besar dari R tabelnya. Dapat disimpulkan bahwa variabel X7 valid. Terus variabel X8 itu sebesar R hitungnya sebesar 0,626, yang mana lebih besar dari R tabelnya yaitu 0,576. Dapat disimpulkan bahwa variabel X8 valid.
variabel X9 R hitungnya sebesar 0,626, sama seperti variabel 8 tadi, dapat disebutkan juga valid. Untuk variabel ke-10, itu R hitungnya sebesar 0,685, dapat disebutkan bahwa lebih besar dari R tabelnya, yaitu 0,576. Dapat disebutkan juga variabel X10 itu valid. Jadi udah kita temuin dengan cara yang pertama bahwa ke-10 variabel tersebut adalah valid. Untuk memastikan kembali, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu melihat atau menggunakan dengan nilai signifikansi. Jadi yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak valid. Baiklah, kita bakalan mencoba melihat apakah signifikansinya tersebut sama seperti correlation terhadap R hitung dengan R tabel. Jadi untuk variabel X1 signifikansinya sebesar 0,001, yang mana kurang dari 0,05. Jadi dapat disebutkan valid. Untuk variabel X2 signifikansinya yaitu 0,002, yang mana kurang dari 0,05, dapat disebutkan valid. Jadi variabel yang ketiga signifikansinya yaitu 0,000, dapat disebutkan juga itu kurang dari 0,05, dapat disebutkan bahwa itu valid. Untuk variabel untuk variabel keempat, dikarenakan signifikansinya 0,037 yang mana kurang dari 0,05 maka dapat disebutkan valid. Untuk variabel ke X5, untuk signifikansinya sebesar 0,019, itu kurang dari 0,05 dapat disebutkan bahwa valid. Untuk variabel ke X6, dikarenakan signifikansinya 0,012, berarti kurang dari 0,05 maka dapat disebutkan valid. Variabel X7 signifikansinya sebesar 0,004, yaitu kurang dari 0,05 dapat disebutkan valid. Untuk variabel X8 signifikansinya sebesar 0,029, kurang dari 0,05 maka dapat disebutkan valid. Untuk variabel ke-9 signifikansinya 0,029, sama seperti 0,08 maka dapat disebutkan valid. Variabel ke-10 signifikansinya sebesar 0,014, yaitu kurang dari 0,05 maka dapat disebutkan valid. Jadi di sini untuk menemukan uji validitas dari 10 variabel, di sini dapat disebutkan bahwa 10 variabel tersebut valid semua. Jadi kita langsung aja mungkin ke uji reliabilitas. Jadi di uji reliabilitas dapat kita lihat di layar bahwa uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang atau terus-menerus dasar pengambilan uji reliabilitas tersebut. Menurut Wiratnas Sujarweni pada tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Jadi bakalan kita coba dengan soal yang kita dapatkan tadi, atau responden yang udah kita dapetin tadi. Kita klik analyze, terus kita ada scale, klik reliability analysis, dan kita bakalan Ctrl A. Tetapi di sini kita kecualikan yang totalnya dikarenakan kita hanya membutuhkan x-nya saja, variabel x-nya saja. Mungkin bisa kita pindahkan satu-satu.
Kalau udah kita klik statistik, kita di descriptive for ini kita harus mengchecklist scale if item deleted. Jadi kita harus continue dulu dan pastikan bahwa modelnya tersebut ada alpha. Jadi di sini kita langsung klik OK dan kita bakalan mendapatkan output atau result terhadap uji reliabilitas. Jadi di sini udah dapat dari reliability statistik, di mana Cronenberg alpha-nya yaitu sebesar 0,889 dan N4 items-nya 10. Oleh karena itu, ketika reliabilitas statistik Cronenberg alpha kita melebihi dari 0, yang dikatakan oleh Wirna Sujarweni bahwa reliable jika nilai Cronenberg alpha-nya lebih dari 0,6 bahwa itu items-nya valid atau tidak valid tapi reliabilitasnya terhadap itemnya sudah ada gitu. Jadi end of items-nya 10 dan ini lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,889. Jadi dapat disimpulkan bahwa itemnya yaitu reliabilitas. Mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan materi dari uji validitas dan uji reliabilitas yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.